Sekarang kita lihat dataset yang akan kita gunakan. Di sini ada kolom nomor, tanggal, produk, kategori, kota, dan penjualan. Dataset ini berisi data penjualan dan nantinya akan kita gunakan untuk belajar SQL. Caranya, klik di sini dan di table, kita pilih klik kanan, lalu klik table data import wizard. Nah, di sini kita browse file yang kita simpan tadi di mana. Saya tadi di sini, diklik yang CSV teman-teman, lalu kita open. Kita klik next, sudah terbaca, lalu next, oke, next, 100 record imported, oke, finish. Kalau udah, kita klik ini, yes, muncul kan teman-teman hasilnya. Potongan video tadi adalah video yang akan kita bahas pada episode ini, yaitu bagaimana cara memasukkan file Excel ke dalam database. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi ketemu dengan saya Milo di Milo Channel. Channel yang membahas tentang seputar data analitik. Di video sebelumnya kita sudah menginstal MySQL, tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih penting. Data yang mau dianalisis itu datang dari mana? Karena jujur saja, dunia kerja hampir tidak ada bos yang memberikan data dalam bentuk database. Biasanya mereka akan mengirimkan file seperti ini. Dan sebagai data analis, kita harus tahu cara mengubah file Excel menjadi data yang bisa dibaca oleh SQL. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menginstal MySQL dan MySQL Workbench. Sekarang, laptop kalian sudah siap. Tapi sebelum belajar select, where, dan order by, kita harus punya data dulu. Karena belajar SQL tanpa data sama seperti belajar mengendarai mobil tanpa mobil. Jadi, di video ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah bagaimana cara memasukkan data Excel ke MySQL Workbench. Dan tenang, ini tidak memerlukan coding yang rumit. Kenapa data Excel itu penting? Mari kita bicara tentang dunia kerja. Misalnya kalian bekerja sebagai data analis. Lalu, bagian SDM mengirim data karyawan. Atau tim sales mengirim data penjualan. Atau finance mengirim laporan transaksi. Pertanyaannya, menurut kalian format file yang paling sering digunakan itu apa? Betul, Excel. Karena itu kemampuan mengubah data Excel menjadi database adalah skill yang wajib dimiliki oleh data analis. Sekarang kita lihat dataset yang akan kita gunakan. Di sini ada kolom nomor, tanggal, produk, kategori, kota, dan penjualan. Dataset ini berisi data penjualan dan nantinya akan kita gunakan untuk belajar SQL. Lalu, langkah pertama adalah kita akan mengubah file Excel menjadi CSV. CSV adalah format yang lebih mudah dibaca oleh database. Caranya seperti ini. Pertama kita klik file, lalu save as atau save a copy. Lalu kita ganti judulnya yang pendek saja. Lalu di sini kita pilih yang CSV. Usahakan pilih yang CSV yang ini ya teman-teman. Nih.
simpan di tempat yang teman-teman gampang cari, lalu klik save. Karena sudah ada saya simpan, saya replace saja. Pastikan sudah tersimpan dengan baik, karena format ini lebih aman untuk karakter dan bahasa Indonesia. Sekarang data kita sudah siap diimport ke MySQL. Selanjutnya kita masuk ke MySQL Workbench. Oke, sudah dibuka teman-teman. Kita klik ini, local instance 3306. Passwordnya jangan lupa. Oke, lalu kita akan membuat database pertama kita. Caranya, create database belajar SQL. Oke, kita jalankan dengan mengklik logo petir ini. Sudah, kita cek di sini, kita refresh, sudah nongol, sudah muncul, berarti sudah berhasil. Fungsi create database ini digunakan untuk membuat database baru. Kalau sudah ada di sini, selamat, kalian baru saja membuat database pertama. Lalu kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu. Kita akan memasukkan file Excel tadi ke database. Caranya, klik di sini, dan di table, kita pilih, klik kanan, lalu klik table data import wizard. Nah, di sini kita browse file yang kita simpan tadi di mana. Saya tadi di sini, diklik yang CSV teman-teman, lalu kita open. Nah, fitur ini tuh sangat membantu untuk pemula di MySQL Workbench, karena kita tidak perlu mengetik query yang panjang. Di sini Workbench akan membaca struktur data secara otomatis. Kita klik next, next, sudah terbaca, lalu next, next, oke, next, 100 record imported, oke, finish. Oke, di sini kita harus men-set database ini sebagai set as default schema. Nah, kenapa? Agar nanti kita bisa menggunakan tabel-tabel secara langsung yang ada di belajar SQL, dan dia tidak akan membaca database yang lain. Dia akan fokus ke database belajar SQL. Sekarang kita pastikan datanya benar-benar masuk dengan cara select bintang from refresh all, data penjualan. Oke, kalau udah kita klik ini, yes, muncul kan teman-teman hasilnya. Data Excel yang tadi ada di spreadsheet sekarang sudah menjadi database. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak langsung analisis di Excel saja? Jawabannya, karena di dunia kerja, data bisa berisi ratusan ribu hingga jutaan baris. Excel pasti mulai kesulitan, tapi database seperti MySQL dibuat untuk menangani data besar.
dan disinilah SQL menjadi sangat penting. Ya, teman-teman, selamat. Hari ini kalian sudah belajar satu skill yang sangat penting, yaitu yang pertama, mengubah Excel menjadi CSV, lalu kita membuat database, lalu import data ke MySQL, dan menjalankan query pertama kita. Sekarang kalian sudah punya data yang siap dianalisis, dan di video berikutnya kita akan mulai belajar SQL yang sesungguhnya. Di mana di video selanjutnya kita akan belajar seperti yang saya bilang di video sebelumnya, yaitu belajar untuk select, where, dan order by. Di mana tiga perintah SQL ini sangat sering digunakan hampir setiap hari oleh data analis. Kalau data kalian berhasil masuk ke MySQL, ketik di komentar berhasil import data, dan jangan lupa subscribe karena kita sedang membangun roadmap data analis dari nol sampai siap kerja. Terima kasih teman-teman.